Hukum mandi. Hukum mandi di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah, amma ba'd. Para muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, hafizakumullah. Kalau tadi kita sudah sampaikan tentang hukum suntik ataupun infus, maka pada kesempatan ini akan kita bahas tentang sedikit hukum mandi. Hukum mandi di bulan suci Ramadan. Orang mandi itu sudah biasa. Ada yang namanya mandi ibadah, ada yang mandi sifatnya membersihkan diri. Maka mandi yang membersihkan diri ataupun ibadah itu punya konsekuensi hukum di saat puasa. Nah, di antara yang menjadi banyak pertanyaan adalah bagaimana hukumnya kita saat mandi kemasukan air, entah hidungnya ataupun telinganya ataupun yang lainnya. Maka di sini juga hukumnya ditafsir para muslimin muslimat. Yang pertama adalah ketika mandinya itu adalah mandi yang sifatnya ibadah. Contoh seperti mandi jinabat. Ada orang malam kumpul suami istri, ternyata bangunnya sudah subuh. Padahal dia wajib untuk melaksanakan sholat subuh, dan sholat subuh itu harus dilaksanakan dalam keadaan suci, maka dia harus melaksanakan mandi janabat setelah subuh. Ataupun mandi sunnah, contohnya mandi ketika mau melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, di sini hukumnya ketika air itu masuk tanpa kita sengaja di dalam proses mandi yang wajib ataupun mandi yang sunnah tadi, tidak membatalkan puasa dengan catatan. Ya, catatannya adalah ketika kita mandi itu pakai keran ataupun pakai gayung. Ya, pakai keran ataupun pakai gayung. Tapi jika kalau kita berenang ataupun berendam, ya, maka ini akan membatalkan puasa kita jikalau telinga kita atau anggota badan kita kemasukan air ataupun sesuatu ke dalam lubang yang asli itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mandinya adalah mandi yang sifatnya pengen ngadem ataupun pengen membersihkan diri, maka jikalau kemasukan sesuatu ke dalam lubang, kemasukan air ke dalam lubang, ini puasanya batal walaupun dia tidak sengaja. Walaupun dia tidak sengaja. Baik ketika proses mandinya itu menggunakan keran ataupun gayung ataupun berendam atau berenang. Ini tidak ada bedanya. Hanya kalau mandi yang sifatnya bukan ibadah, maka ketika kemasukan air membatalkan puasa walaupun tidak disengaja. Dan termasuk juga di sini tentang hukum matmadhoh ataupun berkumur. Orang berkumur itu kadang-kadang ada air bekas wudhunya terminum. Maka bekas air kumur saat wudhu ataupun mandi itu tidak membatalkan puasa ketika air itu tertelan selama tidak mubalaghah, tidak terlalu berlebihan di dalam berkumur saat berpuasa.
Jika mubalaghah artinya berkumurnya berlebihan, maka kemudian air masuk ke dalam tenggorokan, maka ini akan membatalkan puasa. Ini para kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, hafidzakumullah, sedikit berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.